everyone, my name is Aulia Intan Pratiwi. You can call me Aulia. I'm from class KHTB NPM 2454151008. So I want to explain 4 material about pengukuran debit suspensi, pembuatan lengkung aliran, perhitungan volume aliran dan koefisien aliran, and the last, transpirasi tumbuhan. Enjoy the watching. Materi pertama kita ada pengukuran debit suspensi. Jadi debit suspensi yaitu jumlah seluruh muatan yang tersuspensi melalui suatu penampang sungai tertentu dinyatakan dalam satuan berat per satuan waktu. Tujuan kita mempelajari pengukuran debit suspensi yaitu agar mengetahui cara mengukur suspensi dan menghitung besarnya hasil sedimen yang keluar pada suatu das. Muatan suspensi merupakan hasil kejadian erosi, baik erosi permukaan maupun erosi tebang sungai. Kadar muatan suspensi yaitu banyaknya material suspensi yang dikandung oleh sejumlah air dari aliran sungai dalam satu volume tertentu, kemudian setelah dikeringkan dinyatakan dalam miligram per liter. Berdasarkan mekanisme pengangkutannya, sedimen dibagi menjadi 2, yaitu muatan sedimen melayang dan muatan sedimen dasar. Sedangkan di samping merupakan step by step cara menghitung debit suspensi. Materi yang kedua yaitu pembuatan lengkung aliran. Tujuannya yaitu menetapkan persamaan garis hubungan antara tinggi muka air dengan debit aliran. Lengkung aliran merupakan lengkung yang menyatakan hubungan antara tinggi muka air dengan debitnya. Lengkung aliran juga berfungsi untuk mengubah data tinggi muka air menjadi debit. Setiap sepas perlu memiliki atau mempunyai lengkung aliran. Bentuk lengkung aliran dipengaruhi oleh penampang alur sungai atau penampang bangunan pengukur debit. Membuat lengkung aliran perlu data yang cukup, yaitu data tinggi muka air dan debit alirannya. Diukur secara langsung dengan parameter atau metode ampung. Gambar di bawah merupakan rumus untuk mencari lengkung aliran, yaitu Q sama dengan A dalam kurung H min H O tutup kurung pangkat B. Materi yang ketiga yaitu penghitungan volume aliran dan koefisien aliran. Tujuannya ada 2. Yang pertama, menetapkan hidrograf aliran dasar atau base flow hidrograph, dan yang kedua, menetapkan hidrograf aliran langsung atau direct runoff hidrograph dan volume aliran langsung. Runoff adalah bagian curah hujan atau curah hujan dikurangi evapotranspirasi dan kehilangan air lainnya yang mengalir dalam air sungai karena gaya gravitasi. Airnya berasal dari permukaan maupun dari subpermukaan. Gambar di atas merupakan bentuk grafik dari hidrograf. Gambar pertama disebut dengan kaki naik, yaitu debit air hujan masuk ke sungai. Gambar kedua disebut puncak debit, yaitu titik tertinggi debit aliran. Dan yang terakhir kaki turun, yaitu saat aliran mulai berkurang atau normal. Fungsi hidrograf yang pertama menilai respon daerah sungai, yang kedua pengendali banjir, ketiga volume limpasan, dan yang terakhir analisis waktu hujan ke aliran. Materi terakhir yaitu transpirasi tumbuhan. Proses kehilangan air pada tumbuhan ini disebut transpirasi. Pada transpirasi, hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Besarnya uap air yang ditranspirasikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor dari dalam tumbuhan atau jumlah daun, luas daun, dan jumlah stomata, dan yang kedua faktor luar yaitu suhu, cahaya, dan lain-lain. Okay guys, thank you for watching this video. See you next time. Bye.